Hati-hati ya. Hati-hati Kang. Hati-hati Kang. Saya. Kondisi tenang dulu. Cuma di semak-semak ini biasanya ada anu ya, viper ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati ular viper atau Javanese pit viper ular tanah. Aduh, apa itu? Tidak ya? Sosok kecil itu. Sekitar tingginya sekitar jadi yang jenglot dia. Orang mengatakan jenglot, kalau orang mengatakan jenglot. Bukan. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Iya, tidak bisa dipungkiri berbagai kejadian unik, mistis, mitos, legenda, dan misteri terus bermunculan di masyarakat. Kemudian kita menyusuri hutan yang penuh dengan keindahan flora dan fauna serta oksigen yang tebal ini, ternyata di atasnya masih ada tinggalan budaya-budaya yang ada, terutama kemudian di sepanjang jalur ya yang menghubungkan antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu ini. Konon adanya semacam ada gua pesugihan atau gua tuyul ya, sebagian masyarakat mengatakan. Kita jadi penasaran ya untuk menyelidiki sejarah, jejak artefaktual, ekofaktual, dan feature serta kemudian temuan-temuan yang akan kita temukan di lokasi. Dan jadi kita lihat jalan yang cukup ramai dan heboh ya, banyak warga berdatangan ke sini lagi untuk kemudian penasaran dengan cerita sebagian masyarakat ada gua pesugihan atau yang dikenal dengan gua tuyul gitu ya. Dan memang suasananya sangat belukar, namun sebenarnya gua ini tidak terlalu masuk ke dalam hutan belantara, melainkan tepat di pinggir jalan raya Cangar ya, atau jalan raya yang menghubungkan Kota Batu dengan Kabupaten Mojokerto ini. Nah, suasananya memang rumput seperti ini, jadi harus melewati semak-semak belukar gitu ya. Dan biasanya di semak-semak belukar ini ada semacam ular di hutan ini dikenal dengan Javanese pit viper, yang dikenal dengan juga ular tanah ya. Ini berbisa dari 700 orang yang tersengat atau terpatok, itu 2 diantaranya meninggal. Nah, ini beberapa tumbuhan juga banyak ya, duri-durian semacam juga daun kemadu. Nah, ini juga sangat-sangat berbahaya. Nah, ada kalanya masuk hutan seperti ini kita membawa pukulan ya, tongkat, untuk kemudian menyingkirkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, temuan kita yang sangat unik, ternyata batunya berwarna putih. Ini sesuatu yang cukup menarik dan cukup langka di pegunungan Welirang ini ya, batu-batu putih ini ya. Nah, ini. Nah, di sini kita kembali lagi menemukan berbagai macam batu-batu putih yang kemungkinan ini sangat ringan ya. Mungkin inilah yang dinamakan dengan sulfur atau belerang purba ya. Sulfur atau belerang purba. Bahkan saking lembabnya gitu ya. Saking lembabnya di lokasi ini, selain kemudian banyak batu-batu misterius yang berwarna putih, juga ada semacam lumut ya. Lumut-lumut yang saking seperti hutan tropis. Batu-batuan di sini penuh dengan lumut, termasuk kayu-kayu ya. Nah, penuh dengan lumut. Padahal saat ini tuh puncak-puncak musim kemarau dan mau hampir. Lah, di sana itu ada 2 orang, entah melakukan ritual ya, entah melakukan penelitian tertentu. Kita lihat dan kita menghampirinya ya. Jadi hati-hati. Lah, di sana ada orang, di sana ada orang itu. 2 orang itu ya. Nah, kita lihat di sana. Nah, ini ada beberapa tanaman yang merentul ya. Ini tumbuhan yang cukup aneh ya. Nah, ini kemungkinan semacam warnanya merah. Nah, kita bisa lihat di bawah ini dekat dengan jalan raya ya, yang menghubungkan Kota Batu dengan Kabupaten Mojokerto. Nah, jika kita melihat ya, di sana ada 2 orang. Hati-hati ya, di pinggir ini jurang. Jadi kita mencari jalan yang recommended ya. Nah, ini. Nah, memang jalannya agak ekstrim. Ada beberapa tebing yang sulit dilalui. Oke, teman-teman kamera bisa mengikuti saya. Tuh ya.
hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati Kang, hati-hati Kang. Saya. Kondisi tenang dulu. Kan? Mungkin kameramen bisa kemudian mencari jalan kemana ya Kang? Saya mau cari jalan Kang. Ya, ke sana dulu Kang ya. Jadi biasa putar sana, lewat sana nggak apa-apa. Bisa beberapa buah yang lagi kita tutup semacam buah kemudian ya, istilahnya istilah lokal ya. Atau kemudian semacam juga ada yang sebagian masyarakat mengatakan ini pesugihan tuyul. Apapun mitos yang berkembang dan kemudian tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat, kita juga jadi penasaran sebenarnya konteks kesejarahannya atau fakta yang ada di lapangan seperti apa. Kita penasaran sekali. Nah ini, nah ini hati-hati ya. Cuman perlu senter. Apa ada yang bawa senter? Ayo. Oh iya. Bentar. Oh ya, ada yang berani. Gelap guanya. Ternyata guanya seperti ini ya. Guanya sempit ya. Agak sempit ya. Cuma di semak-semak ini biasanya ada anu ya, viper ya. Jadi hati-hati ya. Ular. Hati-hati ular. Viper atau Javanese dan pit viper, ular tanah. Aduh, apa itu? Apa itu? Di dalamnya apa itu? Apa itu? Ada sesuatu. Saya apa? Tenang. Enggak. Ada sesuatu. Aduh, kayak sosok. Sosok tuyul. Kok seperti tuyul? Seperti kuyang, yo. Seperti kuyang. Seperti kuyang. Hati-hati. Aduh, Pelan-pelan aja. Kita nggak bisa masuk lah. Hati-hati ya. Santer. Senternya. Dulu. Itu. Bergerak yo. Seperti kuyang ya. Seperti kuyang Kang. Tidak gerak kayak. Iya di pojok bergerak sendiri. Bergerak apa itu? Aduh, penampakan. Ini apa itu? Kepala apa yo? Nggak tahu itu apa ya. Kayak sosok kecil, kerdil. Kecil itu. Sekitar ya, tingginya sekitar setengah meter. Ayam atau ya, jangan terlalu mendekat, jangan menjauh. Lihat simbol-simbol yang ada di gua itu. Ada semacam simbol tengkorak, ya, kemudian bulat-bulat dan sesuatu yang aneh ya. Coba lempar. Kak, ini menghadap ke sana ini. Jangan diganggu ya. Iya, jangan diganggu wes. Kita kembali kita kembali karena itu aduh, sosok-sosok yang sangat ngeri ya. Saya juga penasaran. Jangan dekat ya. Iya ya, Mbak. Setuju ya? Iya. Itu sepertinya itu manusia, Kang. Manusia yang bertapa. Manusia atau apa? Yang sudah sekian puluh tahun ya. Kemungkinan jadi semacam yang jenglot. Iya. Kalau orang mengatakan jenglot ya. jenglot, kalau orang mengatakan jenglot. Bukan tuyul kayaknya. Kalau di Kalimantan apa kuyang itu ya? Ya, semacam kuyang ya. Yang kepalanya saja itu. Ada giginya tuh loh. Ada taringnya ya? Taringnya panjang sekali taringnya panjang sekali. Ya. Jadi teman-teman tetap kita tidak perlu ngegas ya dalam hal kemudian berkomentar, tapi kita tetap menghormati kearifan lokal atau memang tradisi-tradisi mistis yang tetap berkembang di masyarakat ini. Kita hormati, kita hanya ingin tahu saja bahwasanya tidak bisa dipungkiri bahwasanya di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa dan lainnya itu ya, ini terutama Nusantara ini masih banyak kepercayaan seperti kuyang, kepercayaan seperti jenglot, kepercayaan seperti tuyul ya, dan lain sebagainya ini. Ini merupakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipungkiri, adalah sebuah fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi tetap tanpa kemudian kita sadari, kita harus mengaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial. Bahwasanya masyarakat kita memang masyarakat yang sedang sakit dan membutuhkan obat ya. Artinya memang tidak serta-merta kemudian langsung ngegas. Ini sebuah kesirikan, ini sebuah sesuatu yang buruk. Namun kita akan melihat dari segala aspek, termasuk dari aspek ekonomi, dari aspek sosial. Banyak tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat itu orang-orang yang kepepet dari segi ekonomi ya, dengan susah payah mencari nafkah saat ini juga banyak yang sulit. Dan ini juga merupakan sesuatu yang tanda-tanda sistemik. Artinya kita membutuhkan terutama kepedulian tetangga kita semuanya. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangga kita itu lapar dan kelaparan. Ini sesuatu yang terkutuk.
Jadi tidak hanya asal kita kemudian berkomentar, tapi kita aspek-aspek ekonomi dan sosial ini tetap kita perhatikan, termasuk kemudian kondisi seperti ini, sebuah kepercayaan pesugihan, sebuah kepercayaan tentang tuyul, sebuah kepercayaan tentang kuyang atau jenglot yang masih ada di tengah-tengah masyarakat ini, harus kita kemudian perhatian juga dalam makna-makna ekonomi. Artinya ada yang salah dan perlu diperbaiki dari masyarakat kita. Semoga kemudian bermanfaat ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.